Salve saudara-saudariku. Pertanyaan kita kali ini adalah apakah para tokoh reformator itu diinspirasi Roh Kudus? Karena pertanyaan ini menyentuh inti dari otoritas dan keabsahan para tokoh reformasi Protestan seperti Martin Luther, John Calvin, dan Huldrych Zwingli. Mereka mengklaim dan para pengikutnya mengimani bahwa mereka diinspirasi oleh Roh Kudus dalam upaya reformasi gereja. Tapi mari kita analisis secara kritis, apakah benar ada bukti bahwa mereka sungguh diinspirasi oleh Roh Kudus ya? Perlu kita ini. Vamonos. Yang pertama, klaim inspirasi itu bukan bukti ya. Pertama-tama, klaim seseorang bahwa dirinya diinspirasi Roh Kudus tidak otomatis menjadi bukti objektif. Banyak bidat sepanjang sejarah juga mengaku demikian. Dari Montanus di abad kedua sampai Joseph Smith, pendiri Mormonisme. Klaim tidak membuktikan kebenaran. Buah dan konsistensi ajaranlah yang diuji. Yang kedua, buah dari reformasi itu perpecahan dan relativisme. Ya, Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius bab 7 ayat 16. Jadi mari kita lihat buah dari reformasi apa saja. Setelah Luther, Calvin, dan Zwingli, muncullah ratusan, kemudian ribuan denominasi dengan doktrin saling bertentangan. Zwingli dan Luther bahkan saling mengutuk soal Ekaristi. Luther percaya kehadiran nyata Kristus, Zwingli menolak total. Calvin menciptakan teokrasi keras di Jenewa sampai-sampai menghukum mati Michael Servetus, seorang Unitarian yang juga menolak Trinitas. Apakah Roh Kudus, Roh kebenaran, Yohanes 16:13 itu akan menghasilkan kebingungan doktrinal? Bukankah Tuhan bukan Allah kekacauan, tetapi damai sejahtera? 1 Korintus 14:33. Nah, ada pemutusan dari tradisi dan gereja apostolik. Ketiganya, trioke kukuek tadi, memutus diri dari magisterium dan tradisi suci yang terpelihara sejak zaman para rasul. Luther menolak surat Yakobus sebagai surat jerami. Calvin menyebarkan doktrin predestinasi ganda yang tidak dikenal dalam gereja perdana. Zwingli menolak sakramen sebagai sarana rahmat, bertolak belakang dengan ajaran Katolik dan para papa gereja. Jika ketiganya bertentangan dengan ajaran yang diimani selama lebih dari 1500 tahun, maka apakah Roh Kudus salah selama 15 abad pertama atau baru aktif setelah Luther muncul? Yang keempatnya, tidak ada peneguhan gerejawi atau mujizat. Dalam sejarah gereja Katolik, orang-orang yang sungguh dipenuhi Roh Kudus diteguhkan oleh buah-buah kekudusan, mujizat, kesatuan, dan pengakuan gereja. Santo Fransiskus, Santo Dominikus, Santo Ignatius Loyola, semuanya menghasilkan buah pertobatan besar, tetap taat kepada gereja, dan bahkan banyak yang dikanonisasi setelah mujizat terbukti. Sementara Luther, Calvin, dan Zwingli meninggal dalam keadaan memisahkan diri dari gereja tanpa mujizat yang bisa dibuktikan secara pulih sebagai tanda khas pewahyuan ilahi. Nah, kemudian ada argumentasi kontra. Kita harus melihat Roh Kudus tidak kontradiktif. Roh Kudus tidak mungkin memberikan inspirasi yang saling bertentangan, baku naik satu sama lain. Tetapi ketiganya tidak sepakat dalam doktrin penting Ekaristi, baptisan, predestinasi, DLL. Jadi kalau salah satu benar, yang lain salah, atau semuanya terjebak dalam interpretasi manusiawi yang subjektif, tidak diinspirasi Roh Kudus sejati yang memelihara kesatuan kebenaran. Jadi begini kesimpulan apologetika Katolik. Tidak ada bukti objektif dan historis bahwa Luther, Calvin, dan Zwingli benar-benar diinspirasi oleh Roh Kudus. Buahnya adalah perpecahan, bukan kesatuan. Ajarannya bertentangan dengan iman apostolik. Klaimnya tidak diteguhkan mujizat atau kesucian hidup heroik. Kontradiksi antar mereka menunjukkan bahwa jika pun ada inspirasi, bukan dari roh kebenaran, melainkan dari semangat pemberontakan atau subjektivisme pribadi. Follow for more.